Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Heral Akbar, NIM J1A11962 dari program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan review pangan fungsional tentang serat sebagai komponen pangan fungsional. Pada review kali ini, jurnal kali ini yang berjudul Study in Vivo Produk Sereal dari tepung bekatul dan tepung ubi jalar sebagai pangan fungsional. Jurnal ini ditulis oleh Chandra Utami Wirawati dan Dwi Eva Nurmagustina. Pengertian pangan fungsional. Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, pengertian serat pangan. Serat pangan dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerap di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagai atau keseluruhan di usus besar. Bekatul atau dedek padi merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi yang jumlahnya mencapai 8-12%. Selain sekam 15-20% dan menir 5%, bekatul memiliki kandungan gizi yang tinggi terutama vitamin B. Selain itu, kandungan serat makanan khususnya serat larut, minyak dan kandungan komponen bioaktif yaitu orizanol dilaporkan sebagai komponen yang dapat menyehatkan tubuh manusia. Khasiat bekatul bagi kesehatan telah banyak dilaporkan. Bekatul dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan low density lipoprotein kolesterol atau LDL darah, serta dapat meningkatkan kadar high density lipoprotein kolesterol atau HDL darah. Potensi komponen bioaktif ini mendorong dikembangkan penggunaan bekatul sebagai pangan fungsional serta makanan dietary fiber. Sampai saat ini adalah komponen yang paling banyak digunakan dalam pangan fungsional. Serat dedek beras atau dedek gandum adalah contoh serat makanan yang banyak ditambah ke dalam pangan fungsional, sehingga bekatul padi merupakan bahan baku pangan fungsional yang sangat menjanjikan. Substitusi tepung bekatul pada pembuatan roti dan biskuit serta kue jajanan pasar telah diteliti dan hasilnya cukup menggembirakan. Aplikasi tepung bekatul pada produk-produk sereal untuk sarapan pagi dalam bentuk flakes dapat dijadikan produk alternatif yang dapat dikombinasikan dengan salah satu bahan baku lokal seperti tepung ubi jalar Farsiroyutaka yang juga berpotensi sebagai sumber karbohidrat alternatif. Kemudian bahan dan metodenya mencakupi bahan yang digunakan untuk membuat produk sereal adalah tepung ubi jalar Jepang atau Farsiroyutaka, tepung bekatul, tapioka, pati termodifikasi, gula halus, susu bubuk, coklat bubuk, garam halus, dan soda kue. Sedangkan bahan untuk uji in vivo adalah tikus percobaan jenis Sprague Dawley, ransum standar, dan kolesterol. Alat yang digunakan untuk membuat produk sereal adalah wadah plastik, pengaduk, kompor, panci, perebus, oven, dan alat gelas untuk analisis. Sedangkan alat untuk memelihara tikus percobaan adalah kandang yang dilengkapi dengan tempat air minum dan tempat makan. Kemudian untuk pembuatan produk sereal diawali dengan percampuran berbagai bahan, yaitu tepung bekatul, tepung ubi jalar, tapioka, pati termodifikasi, gula halus, susu bubuk, coklat bubuk, garam halus, dan soda kue. Selanjutnya ditambahkan air dingin dan ditambah kembali dengan air hangat dan diaduk untuk mencampur keseluruhan bahan secara merata. Selanjutnya adonan dimasak sambil duduk sampai kalis. Adonan kemudian dibentuk menjadi lembaran tipis dan dicetak sesuai dengan ukuran, yaitu berbentuk bulat dengan diameter 2 cm dan di oven hingga kadar airnya mencapai 3%. Digoreng selama 3 detik. Setelah dingin, produk dikemas dan dibungkus dengan kantong plastik. Dari hasil uji yang telah dilakukan, produk sereal yang mengandung tepung bekatul dan tepung ubi jalar dapat menurunkan kadar kolesterol total dan low density lipoprotein atau LDL, serta dapat meningkatkan high density lipoprotein atau HDL dan trigliserida serum darah tikus percobaan. Produk sereal dibuat dari tepung bekatul dan tepung ubi jalar dengan perbandingan yang sama, yaitu 50:50. Tepung bekatul merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan gizi dan non-gizi yang cukup.
tinggi seperti vitamin B, vitamin E, minyak, serta serat pangan, protein, dan orizanol. Komponen bekatul yang berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol total dan LDL serta peningkatan HDL diantaranya adalah minyak, fraksi tak tersabunkan, orizanol, dan serat pangan larut. Serat pangan larut dapat menurunkan kadar kolesterol total melalui mekanisme peningkatan asam empedu. Asam empedu dibentuk dari kolesterol di hati, dipekarkan dan disimpan di kantung empedu. Serat yang dikonsumsi dapat meningkatkan asam empedu, kemudian dikeluarkan bersama fases bekatul. Merupakan sumber serat pangan atau serat larut dan serat tidak larut yang baik. Serat larut terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol dan LDL darah sehingga dapat mencegah terjadinya hiperkolesterolemia dan aterosklerosis. Serat tidak larut dapat memperpendek masa tinggal suatu makanan dan sistem pencernaan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kanker kolon. Selain serat pangan, bekatul juga mengandung komponen bioaktif orizanol dan tokoferol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orizanol dapat menurunkan kadar kolesterol pada manusia. Mekanisme yang terjadi mulai penyerapan kolesterol di usus, baik kolesterol yang berasal dari makanan maupun kolesterol endogen. Orizanol akan membentuk senyawa kompleks dengan kolesterol yang tidak larut, sehingga kelarutan kolesterol menjadi berkurang dalam larutan asam empedu. Kelebihan kolesterol dibuang bersama fases. Kemudian kolesterol yang berasal dari ransum diduga dapat menghambat pembentukan kolesterol endogen. Mekanismenya adalah terjadi regulasi feedback pada pembentukan kolesterol dalam hati. Enzim untuk pembentukan kolesterol yaitu reduktase hidroktase metilglutarate CoA secara langsung dihambat oleh ransum yang masuk ke dalam sisa klomikron atau LDL. Akibatnya, kalau kolesterol dikonsumsi dan diserap banyak, maka kolesterol dibentuk oleh hati dan sedikit sebaliknya. Hasilnya akan terjadi penurunan kolesterol plasma. Kemudian peningkatan kadar trigliserida pada kelompok kontrol positif yang cukup tinggi diduga disebabkan oleh kolesterol yang diberikan pada ransum dan minyak yang berasal dari sereal. Minyak yang berasal dari sereal cukup tinggi yaitu 14,65%. Karena pada proses pengolahan produk ini digoreng dalam minyak panas selama beberapa detik. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ dalam tubuh. Trigliserida merupakan substansi yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Trigliserida yang tinggi dalam darah dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Kemudian dari pembahasan yang tadi kesimpulannya adalah yang pertama, produk sereal dapat menurunkan kadar kolesterol dan LDL darah tikus percobaan sebesar 57 mg dan 10 mg per dl serta meningkatkan kadar HDL dan trigliserida darah tikus percobaan sebesar 24 mg per dl dan 107 mg per dl. Yang kedua, produk sereal dapat digunakan sebagai pangan fungsional karena selain memiliki kandungan gizi yang cukup, juga memiliki efek menurunkan kadar kolesterol total dan LDL serta meningkatkan kadar HDL darah tikus percobaan. Baiklah, mungkin itu sekian review dari jurnal yang tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.